Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Praktikum Optimasi Industri di Modul 2. Modul 2 di sini yaitu tentang transportasi. Nah, sebelum kita masuk ke praktikumnya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang teorinya. Nah, di sini ada tujuan praktikum Modul 2, yaitu menentukan alokasi pendistribusian produk dengan biaya yang minimum. Yang kedua, untuk menentukan titik asal, transit, dan tujuan pengiriman produk. Nah, apa sih metode transportasi itu? Metode transportasi itu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama di tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dan juga dengan biaya yang paling minimum. Nah, ada beberapa metode yang biasa dipakai untuk metode transportasi yang nantinya kita atau kalian akan dapatkan di bangku perkuliahan. Di antara ada Vogel Approximation, yang kedua ada Northwest, dan juga ada Least Cost, juga ada stepping stone dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti yang akan kita coba praktikkan itu adalah metode Vogel. Nah, di sini ada studi kasus tentang transportasi. Nah, pada studi kasus ini, PT Husein merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi kain dan memiliki 4 gudang penyimpanan. Gudang tersebut tersebar di beberapa kota di Jawa Timur, yaitu Surabaya, Malang, Bojonegoro, dan Kediri. Sedangkan akan mendistribusikannya ke 4 agen penyalur yang berada di Mojokerto, Tuban, Magetan, dan Pasuruan. Nah, untuk gudang yang di Surabaya memiliki kapasitas menampung 1000 unit, di Malang 750 unit, Bojonegoro 800 unit, Kediri 750 unit. Sedangkan penyalur membutuhkan produk sebesar Mojokerto 850 unit, Tuban 900 unit, Magetan 860, Pasuruan 690 unit. Nah, biaya pendistribusian atau biaya transportasinya yang dari kota Surabaya untuk ke Mojokerto sebesar 53, ke kota Tuban sebesar 83, ke kota Magetan 73, ke kota Pasuruan sebesar 51, dan untuk dari gudang-gudang lainnya sama, bisa dilihat di soal. Ya, langsung saja kita praktekkan ke aplikasi yang akan kita gunakan. Aplikasi pertama yang kita gunakan yaitu tentang transportasi di WinQSP. Ya, kita buka dulu aplikasi transportasi di WinQSP. Isi nama permasalahan yang pertama. Lalu kita isi sumber dan tujuan tadi di soal 4 dan 4. Lalu oke. Lalu kita pilih node names, ya kita ganti untuk sumber ke-1 di soal yaitu Surabaya. Lalu yang kedua Malang, yang ketiga Bojonegoro, yang keempat Kediri. Sedangkan untuk tujuan yang pertama ada Mojokerto, tujuan kedua yaitu Tuban, tujuan ketiga ada Magetan, dan tujuan keempat ada Pasuruan. Setelah diisi, lalu kita masukkan terlebih dahulu nilai demand-nya. Untuk Mojokerto tadi 850, untuk Tuban 900, Magetan membutuhkan 860, dan Pasuruan 690. Untuk supply-nya, Surabaya mampu menyimpan 1000, Malang 750, Bojonegoro 800, dan Kediri 750. Nah, untuk yang di tengah kita isi harga masing-masing. Surabaya ke Mojokerto 53, Tuban dari Surabaya 83, Surabaya ke Magetan 73, Surabaya ke Pasuruan 51, dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita lihat hasil akhirnya. Nah, di sini untuk Mojokerto dipenuhi dari Surabaya sebesar 100,
dan untuk Tuban dipenuhi dari Surabaya juga 790, Magetan dari Surabaya dan Malang masing-masing 110 dan 750. Nah, Tuban itu dari Surabaya dan juga Mojokerto masing-masing 790 dan 110. Pasuruan hanya dari Bojonegoro sebesar 690, dan Mojokerto dari Surabaya dan Kediri masing-masing 100 dan 750, dan ini biaya pengirimannya. Nah, kita bandingkan dengan di aplikasi POM. Di aplikasi POM juga sama, kita pilih dulu materi yang akan kita gunakan di sini, transportation. Nah, untuk title kita beri nama terlebih dahulu. Untuk source juga, destinasi juga 4. Route name bisa nanti kita edit. Ya, intinya sama ya. Untuk ke-1 Surabaya, kedua Malang, Bojonegoro, dan seterusnya, agar menyingkat waktu. Bisa diedit di sini. Nah, setelah masukkan nama tujuan dan sumbernya, kita pilih dulu metodenya, kita pilih yang Vogel, dan juga ada metode-metode lain, tapi kita pakai yang Vogel approximation. Lalu kita masukkan datanya sama seperti tadi. Nah, setelah kita isi datanya, lalu kita pilih solve sini. Lalu kita pilih ke marginal cost. Nah, di sini di marginal cost bisa dilihat kurang lebih sama. Ya, pasti sama sih. Karena Surabaya memenuhi tujuan Mojokerto 100, Tuban 750, Magetan 100. Ini bisa dibandingkan dengan yang pada QSD. Ya, sama. Nah, di sini ada marginal cost. Marginal cost di sini itu biaya tambahan yang dikeluarkan apabila kita tidak memenuhi kebutuhan tidak sesuai dengan kebutuhan optimal di sini. Jadi jika kita memenuhi Pasuruan, Surabaya memenuhi kebutuhan Pasuruan, nanti akan memberi biaya tambahan lebih sebesar 5 lebih besar daripada di 690, dan begitu juga yang lain. Selanjutnya kita lihat di shipping with cost. Di sini Surabaya sebesar 100 dengan harga tadi 53. Nah, total biayanya 5.300. Nah, di sini bisa kita lihat biayanya juga sama seperti yang ada di NKSB, yaitu 212, 220, 220. Ya, sama di sini. Jadi kesimpulannya, untuk memperoleh biaya yang optimal, yaitu paling rendah, Surabaya dapat memenuhi kebutuhan dari Mojokerto sebesar 100, Tuban 790, Magetan 110. Sedangkan Malang hanya mengirim ke Magetan sebesar 750, Bojonegoro sebesar 110, ke Tuban, lalu Bojonegoro ke Pasuruan sebesar 690, Kediri ke Mojokerto 750.
Nah, mungkin itu aja praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tindakan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.